Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Wahyu dan rekan saya Jamiatul Aulia yang akan membahas tentang ibtida. Jadi dalam pembahasan ini kami akan membahas tentang apa itu ibtida tersebut dan jenis-jenis dari ibtida tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ibtida tersebut. Jadi ibtida menurut bahasa ialah memulai, sedangkan menurut istilah ialah memulai bacaan Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Jadi antara materi sebelumnya yaitu waqaf dan materi sekarang ibtida itu sangat berhubungan. Jadi dari pengertian di atas tadi, para ilmu tajwid menjelaskan dua versi. Jadi yang pertama, memulai membaca Al-Quran untuk pertama kali. Misalnya seorang membaca surah Al-Baqarah ketika membaca lafaz Alif Lam Mim. Jadi ketika lafaz Alif Lam Mim itu yang dinamakan ibtida, yaitu memulai pertama kali membaca Al-Quran. Jadi lalu versi keduanya, ketika membaca surah Al-Quran setelah berhenti yang semula sudah membaca Al-Quran. Misalnya seorang membaca surah Al-Fatihah ayat pertama dan kedua. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu berhenti, kemudian diteruskan ayat ketiga. Maka pada saat membaca ayat ketiga itulah yang disebut ibtida. Jadi ibtida itu adalah memulai bacaan kembali setelah waqaf dari kata tertentu yang tepat supaya tidak merusak makna, dan memulai bacaan dari awal dan atau setelah waqaf. Ya, selanjutnya untuk jenis-jenis ibtida dilanjutkan oleh teman saya Jamiatul Aulia. Materi selanjutnya ialah mengenai jenis-jenis ibtida. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, ibtida tam atau perawalan yang sempurna, yakni memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, baik itu dari segi lafaz maupun dari segi maknanya. Contohnya, kita ambil pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita sambung pada ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jenis ibtida yang kedua ialah ibtida kafi atau cukup sempurna, yakni memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan makna dengan kata sebelumnya. Contohnya kita ambil pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kita sambung pada ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jenis yang ketiga ialah ibtida hasan atau baik, yakni memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Contohnya kita ambil pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian kita lanjutkan pada ayat keempat.
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Jenis ibtida yang terakhir ialah jenis ibtida qabih atau buruk, yakni memulai bacaan yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, baik itu dari segi lafaz maupun dari segi maknanya, sehingga kalimat yang dibaca tidak sempurna dan memiliki makna yang tidak jelas. Contohnya kita ambil lagi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala huda. Nah, kita waqaf, kemudian kita sambung lagi. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi muwakafnya salah, kemudian mengawalinya pun salah, karena pada kata hudan itu kalimatnya masih menyambung dengan mir rabbir rahim. Kemudian dari segi maknanya pun saling berkaitan.